Apa kabarnya? Luar biasa ya, selalu kita dalam penyertaan Tuhan Yesus. Mari kita saat ini, kita mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Sore hari ini, dalam minggu ini, Tuhan sudah banyak memberikan yang terbaik buat kita. Dalam segala apapun, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dipuji. Kasih setianya lebih daripada yang kita bayangkan, lebih dalam dari laut, lebih tinggi dari segala gunung-gunung yang ada di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Biar kami rasakan Tuhan, damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Haleluya Bapa. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita angkat lagi pujian ini. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari katakan, berkat-Mu yang telah ku terima. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan.
Tuhan. Sebab apakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya setitik kecil Tuhan. Jika dilihat Tuhan dari mata-Mu ya Bapa, tapi Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau menerima kami Tuhan. Ketika kami Tuhan berdosa Tuhan, Kau tetap mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu ya Bapa di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami mau balasnya Tuhan dengan apa yang kami miliki ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu yang kudus ya Bapa. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan ya Tuhan. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan selalu di dalam Engkau. Dalam nama Yesus mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita percaya dalam puji-pujian ada mujizat, amin. Dalam puji-pujian, dalam ucapan syukur ada kesembuhan, ada kemenangan. Mari kita angkat pujian, urapannya telah turun. Kita dapat menangis segala persoalan karena kita punya Tuhan yang besar. Mari kita nyanyikan lebih dari pemenang. Iblis tadi
kita tetap imani ya. Kita tetap menang melawan persoalan apapun. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari silakan duduk. Haleluya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sebab kami hadir di dunia ini Tuhan tidak membawa apa-apa. Dan juga kami akan pulang Tuhan juga tidak membawa apa-apa. Dan hanya Kaulah kebanggaan kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain pada Engkau ya Bapa. Sungguh bersyukur kami Tuhan. Kami sangat beruntung Tuhan memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Tentu kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk selalu disirami oleh firman Tuhan. Kami mau terus Tuhan melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu ya Bapa. Tolong urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan, biar kami mendapatkannya, biar kami terbuka hatinya Tuhan Yesus. Kau menjamah setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan, untuk mau menerima firman-Mu Tuhan, seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik Tuhan, berbuah Tuhan, berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal
Inilah yang kubawa Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Ya Tuhan, kami mau taat, kami mau setia kepadamu Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Dalam roh dan kebenaran, ya, sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Inilah kami Tuhan, hati kami sungguh-sungguh rindu akan Engkau. Inilah kami Tuhan, kami memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau taat, hati yang mau setia hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah, yang luar biasa pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau masih berikan kami kesempatan untuk sore hari ini kami duduk diam mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena sesungguhnya kebenaran firman-Mu itulah Tuhan yang menuntun kami, yang membawa kami kepada sesuatu hal yang baik Tuhan. Menuntun kami untuk membawa kami kepada sesuatu hal yang membuat kami tetap percaya bahwa janji-Mu buat setiap kami adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami buat Engkau sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan buat setiap kita tidak pernah habis. Ya. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam setiap langkah yang kita jalani. Ya. Contohnya apa? Sederhana. Hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan April. Minggu depan kita masuk bulan Mei. Bagaimana pemeliharaan Tuhan buat setiap kita itu luar biasa. Waktu kita melangkah memasuki tahun yang baru 2024, mungkin kita banyak bertanya, apa yang harus saya jalani tahun 2024? Apa yang akan terjadi tahun 2024? Ya, ada banyak bayangan, pikiran, ya, yang ada dalam hati kita, pikiran kita. Oh, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Ya, bisakah saya menjalani semuanya? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi waktu kita sudah mulai melangkah di saat ini Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan buat setiap kita luar biasa. Ya. Rencananya tidak pernah gagal. Rancangannya indah buat setiap kita. Buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus sore hari ini. Siapkan hati kita. Jangan pernah bosan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Buka hati sungguh-sungguh buat firman Tuhan. Saya percaya. Ya, waktu kita buka hati sungguh buat kebenaran firman Tuhan. Meskipun kadang-kadang firman Tuhan itu seperti menegur saya. Kok firmannya seperti ini ya? Terima itu. Itu adalah suatu hal yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita menerima firman Tuhan yang seperti menegur kita. Artinya kita sadari bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Ya, kalau orang tua yang sayang sama anaknya. Enggak mungkin anaknya salah itu dibiarkan. Pasti dia tegur. Ya, Tuhan juga mau buat setiap kita. Ya, Tuhan tegur tak kala kita mulai jauh. Tak kala kita mulai tidak setia. Tak kala kita mulai melenceng dari jalan Tuhan. Teguran Tuhan itu banyak cara. Salah satunya melalui kebenaran firman Tuhan. Terima. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus sore hari ini. Saya berikan judul kebenaran firman Tuhan. Dengan judul bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita.
Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untuk dia kerjakan bagi setiap kita. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan. Tidak ada yang sukar buat Tuhan kerjakan. Apapun itu. Apapun itu. Karena dia Tuhan Allah yang luar biasa. Satu ayat di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu ayat yang menurut saya sudah sering mungkin kita dengar ya. Wah, saya sudah dengar. Saya sudah tahu. Saya sudah mengerti mungkin. Ya. Persoalannya bukan sudah sering kita dengar, bukan sudah tahu atau sudah mengerti. Tetapi persoalannya kita percayakah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang perbuatannya luar biasa dan tidak ada yang mustahil waktu dia kerjakan sesuatu bagi kita. Ya, itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Kadang-kala waktu kita katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, waktu kita diperhadapkan suatu hal persoalan masalah berat. Kadang kita lupa sama ayat ini Bapak Ibu. Ya, kadang kita lupa. Kalau saya baca di terjemahan lain ya, Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan begini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Sebab semua yang Allah katakan pasti terjadi. Oh. Ini mengandung arti sebuah kepastian. Sebuah janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dikatakan semua yang Allah katakan pasti terjadi. Waktu Tuhan bilang, aku akan menolong engkau. Percaya itu. Walaupun kita sepertinya daging kita, aduh Tuhan terlalu sulit, rumit. Semua yang Allah katakan pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita mungkin mendengar banyak orang berbicara mengenai kemustahilan. Mustahil, enggak mungkin, mustahil. Bagaimana mungkin? Ya, mustahil enggak bisa semuanya. Pada saat kapan orang banyak berkata seperti ini? Pada saat orang mengalami tekanan hidup yang mungkin begitu berat. Masalah demi masalah hadir. Persoalan demi persoalan ada menghadang kita. Begitu rumit, begitu runyam, bagai benang kusut yang seperti tidak bisa lagi kita urai. Ya. Lalu orang berkata tidak mungkin, mustahil. Hidup saya sudah terpuruk, persoalan saya begitu rumit. Ya. Banyak orang membicarakan masalah kemustahilan ini. Ya. Waktu orang berkata mustahil, mulai timbul yang namanya keputusasaan. Ya. Mulai ada di dalam pikirannya, aduh ini udah gak ada jalan keluar. Mulai hilang harapan. Seolah-olah semua jalan yang dia tempuh itu tidak ada lagi jalan keluar. Jalan buntu yang dia hadapi. Ya. Orang kan kalau sudah berpikir, waduh gak mungkin. Hal yang kedua yang terjadi waktu dia berkata tidak mungkin. Harapannya hilang. Waktu harapannya hilang. Dia putus asa, dia putus harapan. Gak bisa lagi. Kenapa banyak kejadian orang bunuh diri? Ini persoalannya Bapak Ibu. Seolah-olah persoalan tidak ada jalan keluar. Ya, mustahil. Putus asa, hilang harapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Yang menjadi lebih parah lagi persoalannya Bapak Ibu. Ya. Waktu dia berkata bahwa Tuhan itu tidak mungkin, tidak mampu menolong saya. Itu semakin memperparah persoalannya. Ya. Waktu dia katakan tidak mungkin, ini mustahil. Mulai putus asa, hilang harapan. Lalu dia berkata, Tuhan tidak mungkin menolong saya. Tuhan tidak mampu menolong persoalan saya. Ya. Waktu dia mempunyai pikiran seperti itu, otomatis Bapak Ibu, ya, waktu persoalan itu datang, dia gak datang sama Tuhan. Karena dia merasa Tuhan gak bisa tolong dia. Makanya gak sedikit, bahkan orang percaya, orang Kristen, waktu persoalan datang, merasa mustahil persoalan itu
dapat selesai, putus asa, hilang harapan, merasa Tuhan tidak mampu menolong dia. Bukannya berdoa sungguh-sungguh taat sama Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, berdoa, Tuhan tolong aku. Enggak gitu. Dia cari pertolongan dari tempat lain. Apa itu? Tidak sedikit orang datang sama orang-orang pintar, dukun-dukun, paranormal. Ya. Mereka menganggap orang-orang seperti itu lebih mampu menolong persoalan yang dihadapi daripada Tuhan yang luar biasa. Ya. Padahal jaminan Tuhan dalam Alkitab dikatakan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, kita orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita punya Allah yang hidup yang luar biasa. Tapi kenapa persoalan ini sering terjadi? Ya. Ini realita kehidupan. Ke gereja sih ke gereja Bapak Ibu. Datang ibadah. Tapi waktu diperhadapkan dengan sesuatu yang benturan yang begitu keras. Sepertinya tembok itu begitu tebal tidak bisa ditembus. Wah, mulai ragu, bimbang. Mungkinkah persoalanku dapat selesai? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sadari hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil menurut pandangan manusia. Kita kan berpandangannya, gak mungkin mustahil. Pikiran kita seperti itu Bapak Ibu. Manusia kita seperti itu. Ya. Padahal kita harus sadari bahwa dia ada Allah yang luar biasa. Allah yang menjanjikan sesuatu kemenangan, tadi kita nyanyikan. Kita lebih dari pemenang. Wah itu luar biasa. Ya. Haleluya, aku lebih dari pemenang. Bagaimana kita mengalami kemenangan dalam hidup kita. Waktu kita tidak mempercayai bahwa Allah kita luar biasa. Waktu kita tidak mempercayai bahwa bagi Allah kita tidak mustahil. Gak mungkin kemenangan dapat kita raih. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Allah kita sanggup melakukan hal-hal yang jauh dari kemampuan kita. Dia sanggup memberkati kita dan tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi, mewujudkan semua yang sudah Tuhan janjikan dalam firman Tuhan kepada kita. Gak ada Bapak Ibu. Waktu Tuhan katakan, aku mau mengangkat engkau. Tuhan pasti angkat kita. Persoalannya apa? Percayakah kita sama Tuhan? Bahwa Allah kita tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita kembali kepada Lukas pasal 1 ayat 37. Ya, ayat tadi yang kita baca tadi ya. Konteksnya adalah ketika Maria mengalami yang namanya kemustahilan dalam hidupnya. Waktu malaikat Tuhan menghampiri dia. Maria berkata, bagaimana mungkin? Ya. Maria tidak percaya apa yang dikatakan kepadanya. Maria ragu ya, atas kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan sama dia. Tidak mungkin Tuhan. Bagaimana mungkin? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang memang kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang mustahil. Persoalan, masalah yang tak kunjung selesai. Tapi dalam hal ini, ayat ini mengingatkan kita, meneguhkan kita. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan dapat melakukan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi apapun persoalan kita hari ini, Bapak Ibu, persoalan keluarga, banyak hari-hari ini. Melanda keluarga-keluarga Kristen. Ya. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan. Dan banyak-banyak lagi persoalan kita hadapi. Jangan putus asa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya berkata seperti ini karena saya mengalami bagaimana Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Makanya saya katakan benar Tuhan, amin Tuhan. Bagi engkau tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kita mau belajar ya malam hari ini.
Ada banyak hal yang dapat Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Banyak, sangat banyak yang Tuhan dapat lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Malam ini kita belajar 3 saja. 3 hal yang dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Yang pertama yang Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kita, Tuhan sanggup mengubahkan pribadi kita. Kalau kita sejenak melihat Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ini kisah yang sudah sering kita dengar. Sering kita baca. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya tidak bacakan semuanya Bapak Ibu. Hanya saya mengingatkan saja supaya kita ingat kembali bagaimana kisah tentang seorang yang bernama Sakeus. Ya, mungkin guru-guru sekolah minggu sudah familiar menyampaikan hal ini kepada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu sudah sering mendengar. Kadang-kadang saya suka dengar guru sekolah minggu berkata, waktu dia mau cerita hal ini, anak sekolah minggunya menyangka, Kak itu kan udah pernah diceritain, kan nanti begini gitu ya. Buat banyak orang kisah ini adalah sudah sering kita dengar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Sakeus adalah orang kaya pada saat itu. Dia adalah seorang pemungut pajak. Kita tahu keberadaannya. Sakeus orang yang mungkin saat itu, kekayaannya mungkin melebihi rata-rata orang ada saat itu. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, karena adanya transaksi yang gak jujur, sesuatu yang tidak baik, ya itulah yang merusak citra dirinya. Dia sebagai pemungut cukai yang tidak jujur, ya, pemungut pajak yang tidak baik. Persoalan lagi ini Bapak Ibu, hal yang luar biasa. Waktu dia bertemu Tuhan Yesus, ada perubahan yang luar biasa. Amin. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, waktu Tuhan hadir lewat di kota itu, ada sesuatu yang mengubahkan Sakeus. Kalau kita membaca ayat 8, Lukas pasal 19 ayat 8, waktu dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan begini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Berapa banyak Bapak Ibu? 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Bagaimana perjumpaannya dengan Yesus mengubahkan hidup seorang yang bernama Sakeus saat itu. Diubahkan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Menunjukkan sebuah pertobatan, perubahan yang radikal. Ya. Apa yang sudah aku peras, aku kembalikan Tuhan. Ya. Itu luar biasa. Ya. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kerinduannya pertama kali dia mau melihat siapa Tuhan itu. Dia lakukan hal-hal yang luar biasa untuk melihat siapa Yesus yang lewat saat itu. Waktu dia berjumpa, ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Waktu keadaan kita mungkin terpuruk saat-saat ini. Bukan berarti Tuhan tidak mampu mengubah kita. Amin. Bukan. Jangan kita berpikir Tuhan gak sayang lagi sama saya. Tuhan biarkan saya seorang diri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan mau mengubah diri kita. Ya. Tuhan merindukan ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Tuhan ingin ya diri kita itu berubah. Mengalami pemulihan. Ketika diri kita mengalami pemulihan. Setelah itu Tuhan nyatakan banyak hal. Waktu kita mengalami pemulihan. Setelah itu Tuhan pulihkan keadaan kita. Keadaan kita Tuhan pulihkan. Ekonomi keluarga kita Tuhan pulihkan.
Tuhan mau dia ubahkan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pertanyaannya begini, kenapa ya Tuhan mau memulihkan saya? Mengapa Tuhan mau memulihkan setiap kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan ingin memulihkan, mengubah kita karena hidup kita berharga bagi Tuhan. Amin. Kita berharga. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Yesaya 3 ayat berkatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Kita berharga. Jadi jangan pernah kita katakan Tuhan enggak mau tolong saya. Tuhan udah enggak sayang lagi sama saya. Jangan Bapak Ibu. Betapa hidup kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pulihkan setiap kita. Tuhan ubahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Cara pandang kita berubah. Ya, cara kita memandang Tuhan tidak dibatasi oleh pikiran kita yang sempit kecil ini. Tapi pandangan kita kepada Tuhan adalah luar biasa. Kata kita punya Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berharga Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Kalau hidup kita berharga di mata Tuhan, Dia rela mati bagi setiap kita. Untuk apa? Kita mengalami keselamatan. Itu adalah bukti yang luar biasa. Betapa kita berharganya di mata Tuhan. Ya. Seberapa parah keadaan kondisi kita hari-hari ini Bapak Ibu. Seberapa jatuhnya, seberapa dalamnya kita jatuh di dalam dosa kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Jadi artinya begini Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau mengubahkan kita, gak apa-apalah saya berbuat dosa juga. Toh Tuhan mengasihi saya, toh Tuhan mau memulihkan saya. Gak gitu konsepnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Ya. Tuhan mengasihi kita betul, tapi Tuhan benci dosa yang kita lakukan. Ya. Kalau Tuhan sudah berikan pemulihan, ya jangan kembali lagi berbuat dosa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita melihat contoh dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Di situ dikisahkan mengenai perempuan yang kedapatan berzina. Ya, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Perempuan ini seharusnya mati di rajam batu. Dan seharusnya tidak ada lagi kesempatan untuk dia berubah atau dia bertobat. Tapi Tuhan memberikan dia kesempatan yang baru untuk dia berubah. Baca Bapak Ibu kisahnya di rumah. Ya. Jangan berbuat dosa lagi. Ya. Aku pun tidak menghukum engkau. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Lalu contoh dalam Alkitab yang lain juga dikatakan bagaimana apa yang terjadi dengan Petrus. Ya. Tadi pagi sempat disinggung juga oleh Bapak Gembala. Bagaimana Petrus dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ya. Dia takut mengakui Yesus sebagai gurunya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Petrus berubah. Dia menyadari apa yang sudah dia lakukan itu salah. Waktu dia berubah, Tuhan ubahkan. Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Waktu Tuhan ubahkan Petrus. Ya. Dia menjadi pribadi yang berani, radikal, melayani Tuhan. Makanya sekali dia khotbah, ribuan orang bertobat. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Allah sanggup mengubahkan hidup kita. Sebelum Tuhan mengubahkan keadaan kita, ekonomi kita, Tuhan rindu lebih dahulu. Tuhan ubahkan pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh mempercaya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Wah. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ya.
tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana kita punya Allah yang luar biasa. Pengalaman kehidupan Ayub mengajari kepada kita bahwa sungguh adanya rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Ya. Percayalah. Ya. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak mudah, hari-hari yang kita jalani begitu berat, ingatlah, jangan pernah kita menyerah. Ya. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan rencana Tuhan itu tidak ada yang dapat menghalangi untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ambil langkah iman, melangkah aku percaya. Pujian mengatakan begini, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menopangku. Wah, luar biasa. Di tengah badai pencobaan, pujiannya mengatakan. Ya, artinya kehidupan kita itu bukan kehidupan yang memang jalannya enak, landai. Enggak. Di tengah badai topan menakutkan. Tapi Dia tetap pimpin langkah kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jangan takut gagal Bapak Ibu. Melangkah dengan iman percaya. Ya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita percaya meyakini sungguh kita punya Allah yang luar biasa. Wow, langkah kita langkah yang pasti. Ya, walau tantangan ada, persoalan ada, langkah kita tetap pasti. Karena aku punya Allah yang luar biasa. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ya, yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat Filipi ini, bukan cuma berlaku saat itu, waktu Paulus tulis surat kepada jemaat Filipi, tetapi ayat ini juga berlaku buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa dikatakan bahwa Allah sanggup mengadakan segala sesuatu. Bahkan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Tuhan sanggup membuka jalan, amin. Tuhan sanggup buka jalan. Kita mungkin berkata tidak ada jalan. Tidak ada jalan, sepertinya tertutup, rapat, kiri, kanan, depan, belakang. Tidak mungkin lagi aku keluar dari masalah ini. Tidak ada jalan lagi Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan sanggup membuka jalan. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun dikatakan dan membuat aliran sungai di tengah padang belantara. Dia juga Allah yang sanggup membelah lautan. Dia memindahkan gunung, dia menghancurkan penghalang-penghalang apapun dari hadapan kita. Dia memampukan kita untuk kita berjalan di tanah yang kering sekalipun. Ya. Bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan sanggup membuka jalan. Yang menurut kita tidak ada jalan. Ya. Hal ini seharusnya membuat kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang
tidak pernah sekalipun tinggalkan kita. Ada lagu lama mengatakan begini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya. Kita percaya hal ini. Dia Allah yang sanggup, dia Allah yang mampu menolong kita. Pujian lain mengatakan begini. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, dia sanggup. Tuhan kita sanggup. Ya, bukan gak sanggup, Bapak sanggup lebih dari mampu. Dia melakukan sesuatu yang mungkin kita berkata tidak mungkin. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Sadari hari ini, malam ini ya. Kita tidak bisa bergantung kepada yang namanya kekuatan, kemampuan kita sendiri. Tapi biarlah kita terus berharap, bergantung kepada Tuhan. Ada banyak contoh Bapak Ibu di Alkitab. Bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir. Bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada nyata bagi bangsa Israel saat itu. Ya. Kalau kita melihat satu contoh yang pertama adalah ketika mereka mengalami ya pengalaman di Laut Tebrau. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu bagaimana Tuhan menyertai. Kalau kita sejenak membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 16. Keluaran 14 ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan dan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir melihat hal ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja Bapak Ibu. Tuhan, kalau kita melihat ya di sini mereka akan menyeberangi Laut Tebrau dalam pengejaran ya. Mereka melihat tidak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi. Wah, bagaimana ini? Mati kita di sini. Tapi kalau kita baca ayat 21. 14 ayat 21 dikatakan begini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut. Dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi kering. Maka terbelahlah air itu. Wah, bagaimana Allah. Itu luar biasa dahsyat. Ya. Ini pengalaman luar biasa bagi bangsa Israel. Harusnya menyadari, ya bangsa Israel itu harus sadar bahwa punya Allah yang luar biasa loh. Jangan takut loh dengan apapun juga. Ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Lalu ada juga pengalaman di padang gurun. Ya. Bagaimana bangsa Israel mengalami banyak hal yang terjadi di padang gurun. Ya. Ada yang namanya masa-masa kepahitan. Di dalam Keluaran 15 ayat 22-24. Di situ diceritakan setelah 3 hari perjalanan mereka. Ya, mereka merasa haus. Ya, tetapi waktu mereka meminum air di sana itu pahit. Waktu mereka ada di Mara itu. Ya, gak bisa minum. Ya. Tapi Tuhan tolong. Ya. Musa melemparkan kayu ke dalam air. Air itu jadi bisa diminum jadi manis. Ini luar biasa bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, pengalaman-pengalaman bangsa Israel ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita membaca lagi dalam Keluaran 16 ayat 1 dan 4. Masa-masa mereka mengingini makanan. Ya. Allah sanggup memberi makan roti dari sorga kepada bangsa Israel. Ya.
Ini luar biasa. Lalu ada juga dalam Keluaran 7 ayat 1 ayat sampai 3, bagaimana Allah memberikan bangsa Israel minum dari gunung batu. Ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bahwa Tuhan sanggup membuka jalan di padang gurun saat mengalami kepahitan. Tuhan sanggup memberi makan di padang gurun saat mereka mengalami kelaparan. Tuhan sanggup memberikan jalan di padang gurun. Ya, memberikan kelegaan ya, dari kehausan mereka. Ini pengalaman-pengalaman luar biasa ya, yang Allah nyatakan bagi bangsa Israel saat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita tidak pernah tahu kapan dan seperti apa masalah yang akan datang yang akan kita hadapi. Tetapi proses yang kita alami ini kadang Tuhan izinkan untuk membentuk setiap kita. Ya. Dan kita pasti bisa menanggungnya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun masalah datang begitu deras seperti air ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka jalan dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Ya. Tapi yang Tuhan mau dari kita, Tuhan mau ubahkan pribadi kita. Kita percaya ya, bahwa Tuhan sanggup menolong dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kita harus lakukan adalah kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin, firman Tuhan sore hari ini. Biar memberkati setiap kita. Mengingatkan kita, menyadari kembali kita bahwa kita punya Allah yang sanggup menolong. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian. Jejakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagimu tidak ada yang mustahil untuk Kau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Walau kami tidak mengerti terkadang Tuhan, tapi buat kami tetap percaya, mempercaya bahwa Engkau Allah yang besar. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku tak mengerti. Saya undang setiap kita bangkit berdiri sore hari. Haleluya. Bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami ya, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sore hari ini. Haleluya. Terkadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Allah tidak pernah tinggalkan kita berjalan sendirian dalam dunia ini. Tetap setia, tetap pegang teguh janji Tuhan.
Sering ku tak mengerti. Haleluya. Sering ku tak mengerti. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pandang Yesus malam hari ini, dengan pandang persoalan yang kita hadapi, dengan pandang masalah yang begitu besar yang kita hadapi. Karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang sukar untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Naikkan pujian ini. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan. Ingin agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela. Ya, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Agar ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela Tuhan. Ya, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Bagimu aku rela Tuhan. Bagimu aku ya, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, genapi firman. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Walau sering kami tidak mengerti atas apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya karena kami punya Allah yang besar, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang sanggup menolong kami. Dan kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik bagi kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu malam hari ini. Mungkin di antara mereka sedang menghadapi persoalan yang begitu rumit, begitu berat. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menolong mereka. Kau memberikan jalan keluar, bahkan kemenangan Kau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup menolong lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa yang baik, menteraikan kebenaran firman-Mu sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan